budaya, ya. Sederhana saja kalau kita mau pelajari. Budaya itu dari bahasa budi, daya. Budi itu kemampuan, akhlak, sopan santun, budi pekerti, etika, moral, susila, keluaran, banyak sekali namanya. Itu budi. Jadi ketika orang itu memiliki akhlak, memiliki sopan santun, etika, itu namanya orang berbudi. Daya itu artinya kemampuan. Misalnya daya listrik, tegangannya, kemampuan daya listriknya 1500, 900, 450 daya. Jadi budaya itu budi dan daya, kemampuan seseorang manusia untuk berbuat baik, untuk memiliki akhlak, memiliki sopan santun, memiliki etika, memiliki moral, ya, memiliki susila. Itu namanya orang berbudaya. Karena itu manusia ini kan dalam hidup, penghidupan dan kehidupan, tiga hal itu. Hidup ini gerak. Alat untuk gerak itu namanya penghidupan. Untuk apa? Karena ada nanti kehidupan masa yang akan datang. Ini setelah kita mati, kehidupan kelak. Ini memerlukan budaya. Ya, tidak bisa orang hidup itu tanpa budaya. Tidak bisa orang berpenghidupan itu tanpa budaya. Orang selamat dunia dan akhirat itu adalah dengan budaya. Rasulullah SAW sendiri dalam sabdanya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku dilahirkan adalah untuk memuliakan akhlakul karimah. Jadi kunci hidup ini akhlak. Kemana saja kita bergaul, kemana saja kita hidup, apa di rumah tangga, begini, ketika kita menegur orang, ya, ketika kita mau memperbaiki orang, itu ada tata cara. Kita menggunakan bahasa-bahasa budaya, kalimah-kalimah yang santun supaya tidak terciderai, ya. Kalau dia salah, sekarang kan yang lagi tren ini ada aliran ilmu merah dengan siapa namanya itu, Gus, saya baca di apa, Gus Samsudin, ya. Itu sah-sah saja, ini persoalan dunia. Ya dunia itu ya begini, kalau enggak begini ya bukan dunia namanya. Karena itu, tetapi ketika saling menegur itu ada etika-etika yang disampaikan sehingga mereka itu tidak merasa tersinggung, tidak merasa terciderai dalam budaya ini. Mereka merasa mau merubah diri, merasakan bahwa saya kena. Ada tahapan-tahapan, tidak melalui publik sebenarnya. Mungkin ada sentuhan-sentuhan personal dulu. Saudaraku barangkali ini keliru. Nah, kemarin itu ada informasi yang disampaikan ke saya seperti ini, Anda melakukan sesuatu. Pasti dia terima. Tetapi kalau sudah areanya itu adalah publik, orang itu akan merasa terciderai dan dia bisa bela diri dan melapor. Jadi budaya itu ada etika, tata cara kita saling menegur, ya. Lebih mengutamakan, kalau istilah sekarang ini kan persuasif, ya. Ada bahasa-bahasa pilihan kata yang kita gunakan supaya siapa yang kita tegur itu tidak terciderai, ya. Tidak terciderai perasaan, lalu dia merubah dirinya. Makanya itu kan, itu sudah budaya. Budi kita gunakan, akhlak kita gunakan, etika kita gunakan. Tetapi kalau sudah perang media, ya, perang informasi, perang kelompok, saling mengadu,
argumentasi, sering lapor melapor. Ini sudah tidak lagi mengarah ke budaya. Jadi itu bisa jadi mengarah kepada kriminal itu kan. Tetapi sesalah-salah orang. Saya berikan contoh. Saya sekarang bayar utang. Tapi cara saya memberi, saya melempar. Ini uangmu ini, walaupun dia 5 juta, saya lemparkan. Dia nggak terima. Ya, padahal saya bayar utang. Tapi cara saya memberikan itu enggak. Tapi ketika saya tidak punya uang untuk membayar utang, tetapi dengan bahasa, maaf saudaraku, dan bulan depan saya bisa ini, mohon dimaklumi keadaan sekarang. Saya datang ke sini sangat pribadi, ya. Mohon dipahami keadaan saya sekarang. Bulan depan mungkin saya bisa membayar utang saya. Kasih saya kesempatan untuk berusaha saya. Sempit. Dia masih menerima walaupun tidak kita bayar. Tetapi kita bayar utang, ada uang, tapi cara memberikan. Nah, itu yang disebut. Ada kawan saya sering diskusi sama beliau. Sahabat saya, kawan saya, sekaligus guru saya. Ya, sering saya diskusikan tentang budaya. Beliau apa? Secara berkelakar tetapi logika masuk akal. Beliau sering itu kan menggunakan logika sederhana dan masuk akal. Sekarang kata beliau, si Pak Fairuz Zabadi itu dalam di media disebut dengan Abu Macal. Sekarang kalau kita suruh orang jadi babu enggak mau. Tapi pakai bahasa budaya sekarang, TKW mau dia. Jadi kalau kita suruh sekarang, kata beliau, kalau kita suruh sekarang orang itu untuk jadi tukang dengah, tukang asuh enggak mau. Tapi suruh jadi baby sister mau dia. Sekarang kita suruh dia jadi tukang jaga, enggak mau. Tapi sebut jadi satpam itu mau dia. Itu ada bahasa-bahasa budaya, ya. mindset orang itu berpikir sehingga mau melakukan sesuatu kebaikan hanya dengan merubah satu kalimat dari kalimat yang dulu sudah lama sekarang menjadi kalimat yang baru. Kita suruh tukang pel, enggak mau. Tapi yo, kamu bukan tukang pel, kamu kerja di cleaning service, mau dia. Itu. Jadi ini budaya. Jadi dari segi perilaku, dari segi sifat, ya, dari segi perbuatan, perkataan, itu harus punya perubahan-perubahan, sikap dan sebagainya. Jadi dari tidak baik jadi kurang baik menjadi baik. Makanya dakwah Rasulullah itu di dalam budaya itu disebut dengan gerakan kebudayaan. Minaz zulumati wan nur itu adalah gerakan kebudayaan. Bagaimana dari alam yang tadinya jahiliyah, ya, dari tidak bermolar menjadi. Jadi dakwah Rasulullah itu adalah disebut dalam budaya itu dengan gerakan kebudayaan. Bagaimana merubah perilaku manusia dari tidak baik menjadi baik. Karena apa? Hakikat manusia ini bagaimana kita menjadi ampa'uhum linnas. Seperti Rasulullah mengatakan, bagaimana kita menjadi orang bermanfaat sesama manusia. Apapun agamanya, yang disebut oleh Rasulullah itu bukan agama. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Ampa'uhum linnas ketika punya manfaat sesama manusia. Nah, iya, ini kan yang buat ini bukan orang Muslim. Ya. Kemudian yang buat sejadah itu made in China. Yang memproduk gelas ini juga teman-teman non Muslim. Kain yang kita pakai sholat ini juga begitu. Maka ampa'uhum linnas itu adalah bagian daripada budaya. Barangkali itu dulu, nanti kita lanjutkan di episode. Terima kasih. Asik.